Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 poin ya untuk training mikrotik pertemuan ke-6. Nah, jadi untuk pertemuan ke-6 ini kita banyak materi untuk reviewnya ya. Jadi yang pertama nanti kita akan mereview konfigurasi dasar, hanya nanti sistemnya dengan menggunakan DHCP client. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang eksplorasi wireless mikrotik ya, yang di materi pertemuan kelima telah dibahas. Nah, di sini kita akan coba review kembali dan diperdalam kembali ya. Nah, jadi untuk materi wireless mikrotik ini memang sangat penting ketika kita akan memfungsikan wireless mikrotik itu sebagai access point di indoor ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa materi mulai dari pengenalan dan konfigurasi parameter AP wireless, setting AP bridge untuk koneksi Wi-Fi, kemudian virtual access point, jaringan hotspot, sampai bagaimana kita menggunakan feature wireless repeater untuk dijadikan sebagai tethering, ya, seperti itu. Dan di materi yang ketiganya nanti ada pendalaman routing, mikrotik, dan failover. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu review konfigurasi dasar dengan sistem DHCP client ya. Nah, oke, langkahnya seperti berikut. Kita buka mikrotiknya ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah mikrotiknya udah saya riset dari awal. Nah, langkah pertama seperti biasa konfigurasi dasar ya, mulai dari interface. Nah, di sini yang tersatunya ini mengarah ke internet. Kemudian data keduanya mengarah ke LAN. Oke, seperti ini ya. Nah, hanya kita akan mengaktifkan nanti di sini adalah feature wireless ya untuk kebutuhannya. Ini kita aktifkan aja dari sekarang nggak, Oke, kita aktifkan. Nah, nanti untuk konfigurasi selanjutnya kita akan setting parameter-parameternya. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP client dulu ya. Masuk ke menu IP, kemudian kita pilih DHCP client. Nah, fungsi DHCP client ini adalah meminta layanan ke jaringan di atasnya, dalam hal ini modem ya. Jadi modem nanti memberikan IP DHCP server ke mikrotik, sehingga mikrotik nanti bisa terhubung ke internet. Klik tombol plus. Nah, posisinya tersatu internet, usepeer DNS di checklist, usepeer NTP di checklist. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit add default route. Jadi jika add default route-nya yes, kita isi ya. Jadi nanti di routing tabel atau di IP route kita nggak perlu membuat lagi routing statik mengarah ke internet ya, karena dia udah otomatis dibikinkan secara dynamic. Tapi jika kita pilih no, nah ini baru kita akan buat secara statik gitu ya. Untuk sementara kita pilih yes saja ya. Oke, kita pilih yes, kemudian apply. Nah, di sini sampai mikrotik mencari sumber internet. Oke, seperti ini ya, udah dapat, saya dapat IP-nya 192.168.1.7. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari modem ya, IP-nya. Kebetulan modemnya adalah IP-nya 192.168.1.1. Oke, selanjutnya kita seperti biasa setting DNS ya. Nah, ini DNS penting ya. Nah, sebenarnya DNS otomatisnya sudah ada sih di sini ya, tapi nggak apa-apa, kita di double aja. Oke, 8844. Oke. Kemudian kita pilih apply. Nah, ini di checklist ya allow-nya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita lakukan uji coba ya. Uji coba ping ke Google. Nah, di sini mikrotik sudah terhubung. Nah, jadi enaknya menggunakan DHCP client, kita nggak perlu lagi membuat IP root sama mendefinisikan IP address ya. Nah, jadi IP root-nya di sini udah ada gitu ya. Nah, di sini dengan statusnya adalah DAS. D-nya dynamic, aktif, static. Seperti itu. Kemudian di IP address-nya juga sudah dapat ya, DHCP client-nya ini. Nah, ini. 192.168.1.7. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya, membuat
IP address untuk di LAN ya. Nah, ini caranya seperti biasa, IP address tambahkan 192.168, saya isi dengan nilai 10/24 ya. Kita pakai subnet 124, interface-nya ke Ether 2. Play. Nah, pastikan di sini /24-nya harus diisi ya. Jadi supaya bisa terhubung ke host yang di bawah jaringan. Oke, kita kasih komen, ini adalah LAN. Seperti itu ya. Kemudian kita buat juga DHCP servernya ya, IP DHCP server. Nah, ini kebalikan DHCP client. Jadi kalau DHCP server ini fungsinya MikroTik memberikan IP ke klien. Kalau DHCP server, MikroTik meminta layanan IP ke jaringan di atasnya. Pilihnya LAN, next, next, next. Nah, ini range-nya ya. Alokasinya dari 10.2 sampai 254. Next. Oke, list time-nya kita isi di port 10. Next. Oke. Nah, jadi sampai tahap di sini MikroTik sudah bisa terhubung ke internet. Kemudian yang kedua, LAN-nya sudah bisa digunakan. Nah, hanya di sini satu lagi settingan yang tidak boleh lupa ya, yaitu kita setting IP firewall NAT ya. Nah, kita tambahkan NAT, tambahkan. Oke, kemudian saya source NAT ya. Kemudian out interface-nya kemana? Ke Ether 1. Action-nya adalah masquerade. Nah, di sini saya terangkan sedikit tentang NAT. Jadi jika parameter out interface-nya tidak diisi pun ini nggak masalah ya. Nah, tapi seharusnya diisi ya, untuk memudahkan nanti trace root-nya gitu ya. Action-nya masquerade. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung uji coba di sisi klien ya. Kita masuk dulu ke kliennya, ncpa.pl. Nah, ini. Oke, nah, ini kita bisa lakukan dua cara ya. Bisa secara GUI, caranya seperti ini. Kalau secara GUI, jadi pastikan IP di sininya kita obtain ya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga menggunakan cara terminal. Kalau menggunakan cara terminal adalah kita ketik command prompt. Nah, kemudian nanti di sini kita ketikkan ipconfig renew. Ya. Jadi ini meminta layanan ke DHCP server. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah terhubung. Nah, seperti itu network. Nah, dapat IP-nya, coba lihat IP config. Oke, dapat IP-nya 192.168.1.4 ya untuk klien. Kita coba ping pertama ping kita ke gateway LAN-nya dulu ya. Gateway LAN MikroTik itu tadi 10.1. Nah, jadi di sini kalau MikroTik sudah terhubung ke gateway LAN, nah pasti harus bisa terhubung ke internet ya. Kita coba ping ke Google. Oke, ini juga sudah bisa terhubung ke Google. Kita coba ping lagi ke situs yang lain, tik.com. Oke, nah seperti itu ya. Jadi untuk materi konfigurasi dasar bagaimana MikroTik terhubung ke internet dengan DHCP klien, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu eksplorasi wireless MikroTik.